Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Mawarni, NIM 0309192056. Saya mahasiswi dari Tadris IPS 2 semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran IPS. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah. Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Neng Putri Mawarni. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang peninggalan sejarah. Macam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah tertua yang ditemukan berbentuk prasasti. Prasasti adalah tulisan atau simbol yang ditemukan pada tugu, batu, atau berbeda dengan bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan bahasa Melayu kuno. Selain itu, peninggalan yang berbentuk seperti kitab atau manuskrip yang berisi kesusastraan, prosa, puisi, yang ajaran agama atau kisah raja-raja. Peninggalan sejarah di Indonesia digolongkan menjadi 3, yaitu 1, ada yang namanya sejarah bercocok Hindu. Maksudnya di sini kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak seperti bercorak Hindu. Peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah sebagai berikut. Ibu akan menjelaskannya. 1, prasasti. Yang kedua, arca. Ibu akan menjelaskan prasasti itu seperti peninggalan bercorak Hindu. Yang kedua, arca. Jadi arca itu biasanya mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu zaman Hindu. Beberapa arca peninggalan sejarah yang bercocok Hindu itu, contohnya Ibu akan sebutkan 1 ya. Arca Rajasi, yaitu asal kerajaan dari Tarumanegara. Letaknya di DKI, yaitu di Jakarta. Selanjutnya, kitab atau karya sastra. Kesutraan yang ditulis dalam bentuk kitab peninggalan Hindu itu adalah contohnya itu seperti Arjuna Wihawana. Itu asal kerajaan itu dari kerajaan Kediri. Yang keempat ada candi. Jadi candi Hindu itu adalah bangunan untuk memuliakan raja atau tokoh termuka yang telah wafat. Jadi dalam candi itu disimpan berbagai macam benda yang sudah tidak dipakai lagi gitu, kayak seperti barang antik lah bisa kita bilang gitu kan. Jadi dalam candi itu disimpan berbagai macam benda itu kayak seperti batu aki dan jenis logam, jenis-jenis benda-benda yang sudah kuno gitu, yang sudah tidak memang dipakai lagi pada zaman sekarang. Yaitu yang kedua, ada peninggalan sejarah bercocok Buddha. Jadi tidak banyak peninggalan sejarah yang bercocok Buddha. Agama Buddha itu berkembang pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram pada masa dinasti. Jadi peninggalan sejarah juga di sini, peninggalan sejarah Buddha juga di sini ada prasasti, yaitu kayak kedudukan bukit, asal kerajaannya Sriwijaya, letak di Palembang. Dan ada juga candi. Candi Buddha itu pada umumnya digunakan sebagai tempat pemujaan gitu. Yang ketiga, peninggalan sejarah bercocok Islam. Nah, di sini agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab seperti Persia dan Gujarat gitu. Peninggalan sejarah bercocok Islam itu diantaranya ada masjid, yaitu Masjid
Indrapura itu ada di Aceh. Masjid Demak ada di Demak. Yang kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh itu ada di Samudra Pasai. Selanjutnya istana. Nah, kayak berupa istana Kasunan itu ada di Surakarta. Terus Kesultanan berada juga di Yogyakarta. Yang selanjutnya seni ukir dan kaligrafi, yaitu ada ukir kayu, ada ukir gunungan, ukir lerep masjid. Jadi seni kaligrafi sebagai peninggalan sejarah Islam itu mempunyai berbagai bentuk dan banyak dijumpai pada makam raja-raja Islam atau pada relief pada masa masjid-masjid kuno. Yang selanjutnya ada kesutraan. Jadi kesutraan pada zaman kerajaan Islam sudah maju, berkisah tentang cerita pelipur lara membangkitkan semangat juang atau sekedar meramaikan pesta gitu. Yang B yang selanjutnya menghargai peninggalan sejarah. Jadi di sini maksudnya menghargai peninggalan sejarah itu adalah hargailah peninggalan sejarah, muliakanlah. Tertarik untuk mengenali sejarah nenek moyang kita dulu. Peninggalan sejarah itu memiliki bangsa Indonesia yang memiliki sifat bersama gitu, sebagai bangsa yang besar gitu, sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak akan melupakan sejarah bangsa kita. Sebagai siswa, ya cara kita menghargai peninggalan sejarah yang dapat kita lakukan itu ya adalah satu, mengunjungi tempat bersejarah. Contohnya saat berlibur, kunjungilah tempat-tempat bersejarah seperti candi, istana, makam, masjid, benteng, dan museum gitu. Di museum terdapat benda peninggalan sejarah. Jadi kalian kalau ke museum itu kalian banyak bisa tahu gitu bahwasannya banyak peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia gitu, yang ada di zaman kuno itu ada di museum. Nah, kalian bisa lihat kayak contoh, kalian bisa lihat kitab, terus kalian bisa lihat logam pada zaman masa kuno itu seperti apa, kitab-kitab, terus kayak mahkota si Singgasana itu seperti apa, dan benda lainnya gitu, banyak banget gitu yang bisa kalian jumpain ketika kalian pergi berlibur ke museum. Yang kedua itu mempelajari bukti peninggalan sejarah. Maksudnya itu di sini untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kalian dapat mempelajari buku-buku dan berbagai peninggalan sejarah yang ada di perpustakaan. Contohnya kayak ya sejarah gimana lahirnya Indonesia, gimana lahirnya ya seperti itulah maksud ibu gitu kan. Kalian juga bisa memperkaya pengetahuan gitu. Dengan apa ya? Dengan membaca buku yang ada di perpustakaan. Karena ya semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak pengetahuan, semakin luas juga wawasan kita untuk mengenal bagaimana sih peninggalan sejarah yang ada di Indonesia ini gitu. Yang ketiga itu membandingkan berbagai peninggalan sejarah gitu. Maksudnya di sini tuh benda-benda peninggalan sejarah itu secara garis besar bercorak Hindu, Buddha, Islam, dan pencampuran di antara ketiganya gitu. Setelah kita mempelajari peninggalan sejarah itu kan kita dapat membandingkan gitu. Contohnya ya satu tuh kayak kehidupan masyarakat gitu. Sejak dulu tuh kehidupan masyarakat sudah mengenal pergaulan dan kebudayaan. Masyarakat biasa dikelompokkan ke dalam kasta gitu, dan contohnya itu misalkannya kalau orang dulu itu dia lebih mengutamakan suku gitu, dia lebih mengutamakan adat gitu. Contohnya kayak seperti misalkannya ketika orang mendeleng itu menikah gitu dengan adat mendeleng, pasti mereka menggunakan yang namanya gondang 9 gitu. Terus juga kayak orang Batak gitu melakukan suatu pernikahan atau apa, mereka wajib kayak tortor gitu. Ketika kita orang Melayu kita menikah, kita wajib melakukan tarian apa ya, tarian kayak
tarian Nirmala gitu kan. Ya seperti itulah. Baru ada kehidupan masyarakat. Jadi kehidupan masyarakat itu ya maaf ya, sudah saya jelaskan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sejak dulu tuh pemerintahan kerajaan sudah mengenal bentuk kerjasama seperti antara penguasa dengan brahmana atau ahli agama itu, serta dengan para ahli pemerintah yang lain gitu. Selanjutnya ada kesenian dan kebudayaan. Nah, kesenian dan kebudayaan ini sudah berkembang sejak zaman dahulu gitu, sejak zaman kerajaan kuno juga bahwasanya kesenian dan kebudayaan ini sudah ada. Jadi contohnya itu kayak seperti peninggalan kesenian atau peninggalan berupa candi, masjid, makam, prasasti, serta karya sastra yang sangat indah, dan menurut kita itu wajib kita kagumi gitu. Selanjutnya yaitu C, itu ada upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah merupakan warisan nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya gitu. Jadi maksudnya di sini tidak ternilai harganya gitu, ya agar peninggalan sejarahnya itu tidak rusak atau tidak punah, kita harus menjaga gitu, karena tidak semua makhluk, tidak semua masyarakat di Indonesia, masyarakat di seluruh dunia ini mampu menjaga peninggalan-peninggalan yang ada di zaman kuno gitu. Jadi untuk menjaganya kelestarian peninggalan itu dengan jalan satu, kita harus melakukan penjagaan atau pemetaan terhadap tempat-tempat yang diduga terdapat peninggalan sejarah. Yang kedua, kita harus melakukan penelitian gitu. Di sini maksudnya melakukan penelitian itu ya dilakukan menganalisis semua catatan yang ada gitu, melakukan tengok benda sejarah tersebut gitu. Yang ketiga, melakukan pemugaran atau perbaikan pembangunan. Yang keempat, mengadakan investigasi. Dan yang kelima, pemeliharaan dan pemerawatan gitu. Jadi ya harus, kan dia peninggalan zaman kuno gitu, jadi kita harus tetap merawat agar peninggalan-peninggalan itu tidak pernah punah, tidak rusak karena tidak kita rawat, seperti itu. Terus juga kayak ibu ini mau bertanya gitu, tahu nggak salah satu dari 7 keajaiban di dunia itu ada di Indonesia, ya, yaitu bertempatnya di Yogyakarta, yaitu ada Candi Borobudur. Pasti anak-anak ibu semua tahu dong Candi Borobudur itu seperti apa gitu ya, walaupun kita mungkin belum pernah melihatnya langsung seperti apa Candi Borobudur itu gitu kan. Jadi Candi Borobudur itu ya terletak di kota Magelang. Merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah. Selain Candi Borobudur itu masih ada lagi candi-candi lain seperti Candi Prambanan, Candi Prasasti, banyak banget. Jadi kalau buat anak-anak ibu yang udah pernah gitu kan ke Jogja, yang udah pernah pergi gitu ke sana, pasti kalian bisa lah melihat bahwasannya wah seperti ini ternyata ya Candi Borobudur, oh seperti ini ternyata bentuknya, maksudnya bukan bentuk, kita bisa bilang tuh seperti ini batu-batunya itu gitu kan, oh kayak gini dia ternyata gitu. Jadi ya pada pelajaran hari ini ya kita membahas ya tentang peninggalan sejarah. Jadi ibu harap apa yang ibu jelaskan itu bisa kalian pahami, bisa kalian dengar dengan baik ya penjelasan ibu ini gitu kan. Jadi peninggalan sejarah itu kan ada bercorak Hindu, Buddha, Islam. Jadi ada 3 ya. Jadi tadi udah ibu jelaskan gitu kan sama kalian
dari mulai Hindu, Buddha, sampai dengan Islam gitu. Dari penjelasan Ibu ini kan bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita ambil sikapnya itu, ya kita bisa saling menghargai dan kita bisa menerima gitu apa yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi harus tetap kita budayakan gitu. Jadi Ibu rasa penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Ibu harap kalian semua paham. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai bertemu di pelajaran selanjutnya ya.